Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat dunia hobi semuanya. Melon kita pada saat ini sudah pindah tanam kurang lebih 2 HST ya, 2 hari setelah pindah tanam. Baik, untuk tanam tentunya semuanya sudah memahami bagaimana caranya untuk pindah tanam. Yang pertama, kita basahi lahan, kita lembabkan lahan sesuai dengan sebisa mungkin sama dengan ekosistem pada saat di persemaian. Kemudian pindah tanam. Kebetulan saya ini pindah tanam senengnya itu malam hari, karena bener kalau lahan saya ini dekat sekali dengan rumah, jadi bisa saya usahakan malam hari. Kenapa malam hari? Untuk menghindari panas yang berlebih, panas matahari yang berlebih. Berikutnya apa yang perlu dilakukan setelah pindah tanam, yaitu menjaga kelembapan. Untuk irigasi air itu sangat harus diperhitungkan masak-masak ya. Di antaranya mudah untuk memasukkan air dan mudah untuk mengeringkan air. Harus sangat mudah mengeringkan air karena melon ini membutuhkan air, juga sangat riskan terhadap air yang menggenang. Seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, silahkan pilih mau sistem tetes, sistem drip, sistem genang. Kalau punya saya ini sistem genang. Baik, setelah pindah tanam apa yang perlu dilakukan? Di antaranya minimal 3 hari pertama itu diadakan penyiraman setiap sore ya. Usahakan sore hari ya, jangan pagi ya, biar untuk si tumbuhan melon itu tidak kaget ya. Kalau pagi nanti kena sinar, tetap aja nanti akan ada yang layu. Untuk berikutnya, setelah pindah tanam apa yang perlu dilakukan? Di antaranya menjaga si tumbuhan melon ini agar tidak terserang hama. Di antaranya seperti jangkrik, belalang, orong-orong, siput-siputan dan lain-lain. Bagaimana penanggulangannya? Di antaranya kalau saya menggunakan furadan. Nah, setelah furadan ini seluruh lahan saya semprot menggunakan regen untuk mengurangi perkembangan jangkrik ataupun musuh tanaman melon di sekitar lingkungan kita tanam. Baik, untuk pemberian furadan ini boleh 1 kali, 2 kali atau 3 kali ya. Jadi kita bisa lihat dari kondisi tanaman melon kita. Jikalau 2 hari atau 3 hari sudah ada kelihatan 1 batang atau 2 batang yang dimakan jangkrik ataupun yang lain, boleh ditambahkan furadan untuk kedua kalinya, seperti itu. Oke, jaga kelembapan minimal 7 hari sampai pemupukan tahap 1. Kemudian untuk penanaman mulsa ya, pemasangan mulsa. Pemasangan mulsa. Ini kebetulan mulsa saya ini ukuran 80. Ketinggian gulutan sekitaran 35 lah ya, seperti itu. Terus sistem penanaman saya sistem tunggal ya. Jadi 1 bedeng ini 1 gitu ya. Ini harapan saya untuk memudahkan perawatan. Baik, cara penanaman mulsa saya pemasangannya seperti ini. Jadi tidak sampai ke tanah terus ditimbun gitu ya. Nah, itu untuk berdasarkan logika saya. Namanya tanah, media tanam ini butuh juga yang namanya oksigen untuk menyuplai akar, juga untuk mengurangi perkembangan spora jamur ya. Jamur sendiri kalau terlalu lembab perkembangannya tentu akan lebih cepat. Makanya saya pasang agak gantung gini ya. Saya senangnya gantung gini. Jadi untuk sirkulasi udara. Seperti ini. Terus untuk pasak bebas ya. Pasak, kalau saya pasaknya menggunakan pasak plastik. Kemudian kebetulan ini sudah berapa kali saya pakai, masih bisa dipakai terus. Kayaknya lebih ekonomis ya, lebih efisien, lebih mudah. Seperti itu. Baik. Intinya jaga kelembapan dan jaga kondisi tanaman terhadap hama ataupun yang lain. Baik, untuk gulutan ini
lebar sekitar 80 dengan sistem tanam satu pokok tanam. Kemudian untuk paritnya ini mohon maaf ya, belum sempat dibersihin rumputnya, nanti sambil jalan sambil kita bersihin. Untuk paritnya ini saya sekitaran 90 ya, karena untuk memudahkan mobilisasi saya untuk kesana kesini, untuk penyemprotan, untuk membawa mungkin pupuk ataupun air ya, seperti itu. Untuk lebar gulutan dan lebar parit ini terserah rekan-rekan semuanya. Baik, kemudian untuk untuk pemasangan kawat ini kebetulan yang bawah sudah, untuk penggantung buah sudah, dan atas sudah. Nanti tinggal kita tambah tali untuk rambatan per pohon 1 tali. Kemudian untuk pemasangan pasak ya, pemasangan pasak bisa rekan-rekan semua amati. Pemasangan pasak ataupun tiang ataupun lanjaran ataupun rambatan tanaman melon saya ini saya tancapkan persis tidak di tengah ya, tidak di tengah, karena agak ke pinggir semuanya. Kalau semuanya ke pinggir sebelah sini, semuanya ke pinggir sebelah sini. Kenapa? Ini untuk memudahkan saat perawatan, penyepraian ataupun pemangkasan nanti ya, jadi lebih dekat dari arah tangan saya ini. Saya cukup berdiri tegak, nggak perlu agak membungkuk ya, karena dari segi keamanan juga kesehatan kita itu usahakan untuk mengurangi beban di pinggang. Jadi kalau dipepetkan ke sini tentunya kita tegak, nggak perlu agak membungkuk ya, seperti itu. Semuanya saya pasang agak minggir, nah, seperti itu. Demikian untuk rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan pada bagian ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan, kita bisa sharing-sharing untuk rekan-rekan semuanya. Untuk cara tanam ataupun apa-apa mungkin rekan-rekan mempunyai teori sendiri-sendiri. Ini sekedar untuk hiburan ataupun sekedar untuk ya bertukar pengalaman dengan rekan-rekan semuanya. Boleh kritik, saran, silahkan. Kita sama-sama mencari ilmu, mencari sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian untuk rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa untuk part berikutnya. Selamat pagi, semangat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.